Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari terus kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melakukan apa yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya semampu kita dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ketiga dari 10 awal Zulhijjah yang merupakan hari yang paling mulia, khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Fajr dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa layalin asyr, demi 10 malam. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan 10 malam ini maksudnya adalah 10 hari awal Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya menyebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada satu hari di mana amal soleh yang dilakukan pada hari itu lebih baik melebihi 10 awal Zulhijjah ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, para ulama kita menyebutkan setidaknya ada 3 kiat agar kita sukses berhasil dalam beribadah di 10 awal Zulhijjah ini. Yang pertama hadirin adalah niat kita. Niat kita harus ikhlas, harus tulus dalam menjalankan apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan. Semuanya itu kita lakukan karena dorongan hati kita, dorongan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj ayat 22 Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, sesuatu yang diagungkan oleh Allah seperti ini, yang diagungkan oleh Rasulullah SAW, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah seperti ini, Allah firmankan, fa innaha min taqwal qulub, maka itu merupakan bukti daripada ketakwaan hati. Maka hadirin, apapun sekali lagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan
pada hari-hari 10 Zulhijjah ini, mari kita landaskan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita harus berilmu. Imam Al-Bukhari membuat satu babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum kita berkata dan berbuat. Ini penting hadirin agar kita tahu cara mengagungkan 10 awal Zulhijjah ini. Ada semangat untuk kita ingin mengagungkan, beribadah di 10 awal Zulhijjah ini. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, apa yang kita mau lakukan? Kita nggak tahu. Bagaimana cara kita melakukannya? Kita tidak punya ilmunya, maka bisa-bisa ibadah kita itu menjadi ibadah yang salah. Maka disinilah para ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz kita, para tuan guru kita mengingatkan dari awal-awal tentang bagaimana keagungan, keutamaan 10 awal Zulhijjah ini. Kemudian amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan. Mereka itu menjelaskan kepada kita, menyampaikan ilmunya kepada kita agar betul-betul dalam menjalankan ibadah dalam hidup ini, terutama sekali di 10 awal Zulhijjah ini, bisa kita lakukan amalan-amalan yang sunnah yang dianjurkan oleh Allah, dan cara melaksanakannya pun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga hadirin, ini juga penting di dalam menjalankan berbagai kebaikan di 10 awal Zulhijjah ini adalah tanawwu'ul ibadah. Tanawwul ibadah ini maksudnya adalah kita meragamkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misalnya ada ibadah badaniyah, ibadah yang kita lakukan dengan fisik kita. Yang paling tinggi, yang paling utama adalah sholat. Maka para ulama kita mengingatkan sholat khususnya kita harus lakukan dengan cara berjamaah di masjid. Sholat fardu, karena inilah cara yang paling utama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma taraktuhu alaihi." Tidak ada cara hambaku, kata Allah, mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai, yang paling aku cintai, melebihi melakukan apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi apa yang Allah fardukan, yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan, nah inilah yang harus pertama kali kita prioritaskan. Dan ibadah yang paling difardukan oleh Allah SWT, sepakat para ulama, adalah sholat kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jaga sholat kita lakukan dengan cara berjamaah. Kemudian kita tambah juga sholat-sholat fardu kita ini dengan nawafil, ya, dengan sholat-sholat nawafil, nafilah, yaitu rawatib yang mengiringi sholat, terutama sekali yang 12 rakaat, yang 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah Isya. Yang ini disebutkan oleh para ulama sebagai sholat sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Di dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim dari Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha ala 12 rakatan fil yaum, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang menjaga 12 rakaat ya setiap hari, maka Allah akan bangun rumah atau istana di surga. 12 rakaat itulah yang saya sebutkan tadi, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga dengan ibadah puasa, ya, kita memperbanyak ya ibadah puasa di awal Zulhijjah ini, termasuk sekali hari Senin, Kamis misalnya, atau Allah berikan kemudahan untuk puasa dari awal. Imam Nawawi menyebutkan banyak para ulama-ulama, orang-orang soleh, para sahabat yang mereka berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 yang nanti merupakan puncaknya, yaitu sehari sebelum kita lebaran, yaitu hari Kamis depan insyaallah. Hadirin, kita sama-sama berpuasa, mengajak keluarga kita berpuasa,
yaitu puasa Arafah, yang itu kata Rasulullah yukaffirus sanatain, akan menghapuskan 2 tahun. Di dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Qatadah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Aku berharap pada Allah, kata Rasulullah, menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tentu ini adalah peluang emas untuk kita mengajak keluarga kita untuk berpuasa paling kurang besok pada hari Kamis, yaitu kita puasa Arafah. Kemudian begitu juga hadirin dengan ibadah maliyah. Ya, ibadah maliyah ini artinya ibadah yang berkaitan dengan harta, ya, seperti bersedekah. Ya, mungkin ada yang jatuh haulnya setahunnya di bulan ini, bagus dikeluarkan zakatnya di awal Zulhijjah ini. Dan puncak daripada sedekah itu adalah melaksanakan hewan kurban. Karena Rasulullah SAW sangat-sangat menganjurkan juga seperti itu. Ada juga ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah ini adalah ibadah yang diucapkan oleh lisan kita, seperti kita berdoa, berzikir, memperbanyak membaca sholawat. Di antara zikir-zikir yang sangat agung, apalagi nanti pada hari Arafah, itu adalah doa Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah doa Arafah yang kita juga sangat-sangat disunahkan, dianjurkan untuk membacanya. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita membacanya 100 kali dalam sehari. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Bila perlu kita khatamkan Al-Quran di 10 awal Zulhijjah ini, ya, 3 juz 1 hari, ya, di 10 sampai 10 Zulhijjah nanti khatam misalnya. Ini satu ibadah yang luar biasa. Termasuk hadirin ibadah qalbiyah, ya, ibadah hati. Ya, ini ibadah hati ini, ya, ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Ya, diantaranya adalah taubatan nasuha, ya, taubat nasuha yang diawali dengan rasa penyesalan, ya, pengakuan penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan, kemudian kita minta ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah roja. Roja ini mengharap, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, khasyah, khauf wal khasyah, ibadah takut, rasa takut, itu adalah ibadah yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Banyak sekali ibadah-ibadah hati yang juga kita lakukan. Artinya hadirin, kita tanawukan, kita ragamkan, ya, ibadah-ibadah yang ada yang kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah ini. Ya, kemudian ya kita bisa menilai diri kita, apa kemudian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada yang dikuatkan misalnya untuk berpuasa, silahkan berpuasa hadirin. Ya, kalau dia dikuatkan sholat malam, perbanyak, ya, rakaat sholat malamnya, perpanjang ruku atau perpanjang sujud atau berdirinya. Ya. Kalau diberikan rezeki, dia melaksanakan sholat malam. Ada yang diberikan kemudahan rezeki berupa harta, silahkan bantu saudara-saudara kita, ya, berikan sedekah pada yang butuh, terutama sekali kepada kerabat, karena kita bersedekah pada kerabat itu 2 pahalanya, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa melaksanakan kebaikan apapun yang bisa kita lakukan di 10 awal Zulhijjah ini, dan itu menjadi sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bis salati wassalamu ala nabi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'unana wa la taqilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma aslih dinana alladhi hiya ismatu amrina wa aslih dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.